Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta kata sandang si dan sang, dan juga kesalahan yang sering terjadi pada penulisannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai singkatan. Apa sih singkatan itu? Singkatan adalah pemendekan kata dengan cara menggabungkan satu atau lebih huruf pada awal kata yang kemudian digabungkan dari beberapa kata. Singkatan dibaca berdasarkan bunyi asli hurufnya. Langsung saja kita bahas teman-teman. Pertama-tama kita mulai dari penggunaan dan juga penulisan singkatan dan juga akronim. Dari yang pertama, singkatan digunakan untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalkan satu contoh, Wage Rudolf Supratman disingkat menjadi W.R. Supratman. Lalu peraturan yang kedua adalah singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, baik lembaga pemerintahan, pendidikan, atau bahkan organisasi. Itu semua ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI. Dan juga contoh lainnya, Universitas Kristen Indonesia disingkat menjadi UKI atau UKI tanpa titik. Lalu peraturan yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, persoalan terbatas disingkat menjadi PT tanpa tanda titik. Lalu juga contoh lainnya, kartu tanda penduduk disingkat menjadi KTP. 4. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, biasanya nih, kita ingin menyingkat satu kata dalam sebuah tulisan. Tetapi jika disingkat, akan menjadi 3 huruf atau lebih, yang diikuti dengan tanda titik. Ingat ya teman-teman, ini merupakan atiran dari penulisannya. Misalnya, kata halaman disingkat menjadi 3 huruf dengan menggunakan huruf kecil, yaitu HLM titik. Contoh lainnya, dan lain-lain, DLL titik, dan sebagainya, DSB titik. Titiknya jangan sampai ketinggalan ya. 5. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Biasanya nih, dalam penulisan surat menyurat seperti ini teman-teman, penulisan penyingkatannya itu menggunakan huruf kecil. Misalnya nih, kata atas nama disingkat menjadi A titik N titik. Contoh lainnya, sampai dengan disingkat S titik D titik. Yang keenam, penulisan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Nah, dalam penulisan penyingkatan yang satu ini, tanda titik tidak berlaku. Penulisannya juga harus menggunakan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan huruf kecil. Misalnya, kuprum untuk CU, kilogram untuk KG, rupiah untuk Rp. 7. Singkatan yang digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, penulisan untuk kata lantai 2 disingkat menjadi LT.2. Gedung Tabrani disingkat menjadi GD.Tabrani. Materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata awal dari beberapa kata yang kemudian diperlakukan sebagai kata atau dengan kata lain, akronim dapat dibaca secara langsung. Akronim dan singkatan tadi memiliki suatu persamaan tetapi berbeda. Apa sih yang menjadi pembedanya? Singkatan adalah suatu gabungan dari beberapa suku kata menjadi kalimat. Sedangkan akronim adalah gabungan dari beberapa kalimat menjadi satu kata. Penggunaan akronim. Akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal. Setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya Bulog. Badan Urusan Logistik, di mana huruf awal dari kata Bulog itu ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik.
Penulisan angka dan lambang bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka mengerjakan PR selama 2 hari. Kata 2 ditulis menggunakan huruf karena termasuk bilangan yang bisa dinyatakan dengan satu kata. Contoh yang salah itu jika kita menuliskan 2 itu dalam bentuk angka ya teman-teman. Contoh yang kedua adalah kendaraan angkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan, di mana bilangan 50 ditulis dalam bentuk angka karena tidak bisa ditulis dengan 2 suku kata saja. Begitu pula dengan angka lainnya yakni 100 dan 250. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 5 murid teladan mendapat beasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, di mana kata 5 ditulis dalam bentuk kata karena terletak di awal kalimat. Jika kita menulis 5 itu dalam bentuk angka tentu salah ya teman-teman. Yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, Andi membutuhkan 250 juta rupiah untuk modal usahanya. Kata 250 juta rupiah sebagian ditulis dengan huruf supaya mudah membacanya. Contoh yang salah misalnya, seperti ditulis menggunakan angka semua ya teman-teman. Angka dipakai untuk menyatakan dalam kurung A ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta dalam kurung B nilai uang. Misalnya nih, 0,5 cm. Lalu, angka dipakai untuk menomori alamat. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1/15. Terakhir adalah penulisan dan juga penggunaan kata sandang si dan sang. Dalam menulis dan juga menggunakan kata sandang si dan sang ini, dia ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu ditulis oleh si penulis terkenal. Lalu yang kedua, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Namun, satu hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan kata sandang ini, terkhususnya ketika kita menulis kata sandang sang itu ditulis dengan huruf awal kapital jika menggunakan unsur nama Tuhan, atau yang mengandung unsur keagamaan lah. Contohnya itu seperti kita harus mengakui dosa kepada Sang Pencipta. Sang di sini ditulis dengan huruf awalan kapital. Satu contoh kesalahan dari penggunaan singkatan ini terdapat pada gambar, yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia. Seharusnya disingkat menjadi PSBI, namun di sini dia menyingkatnya dengan kata-kata Inggris, jadi seperti tidak masuk akal ya teman-teman. Kemudian ada pun contoh kesalahan penulisan kata sandang si dan sang di dalam sebuah tulisan, bukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti ini contohnya. Bono, si kelinci yang indah, keren dan jahat. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya itu ada dalam penggunaan kata si. Jadi, si kelinci yang indah, keren dan jahat itu salah karena kata sandang si dan sang seharusnya ditulis dengan huruf kecil saja, kecuali seperti yang sudah dijelaskan, kata sandang dapat digunakan dengan huruf awalan kapital jika kata sandang tersebut merujuk pada Tuhan. Demikian video pembelajaran kami dari kelompok 3 mengenai penggunaan singkatan dan akronim, angka dan bilangan, serta kata sandang si dan sang. Kami harap dengan dibuatnya video pembelajaran ini, kita semua bisa lebih mudah lagi di dalam menentukan penulisan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video pembelajaran dari kami, dalam pengucapan atau bahkan pemaparan materi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih.